PT Taspen sebagai BUMN yang bergerak di bidang asuransi, tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara diharapkan dapat mengelola dana nasabah dengan baik dan dengan baik dalam mengembangkan usahanya dengan pertimbangan kehati-hatian dan profesionalitas yang tinggi. Karena selain meningkatkan keuntungan, PT Taspen dan anak perusahaannya memiliki kewajiban untuk memenuhi dana program tabungan hari tua. Hal yang kita lihat akhir-akhir ini, permasalahan-permasalahan yang kita anggap angkut dari dana pensiun BUMN, kita melihat bagaimana situasi dari PT Taspen ini yang akhirnya diatasi oleh penggantian direksi yang saat ini masih PLT. Moga-moga saja cepat untuk dijadikan definitif, Pak. Kita melihat bahwa ada hal yang perlu kita cermati, terutama di dalam pengelolaan investasi. Investasi yang dilakukan yang saat ini menjadi persoalan adalah dianggap tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan ada potensi, saya katakan karena sekarang masih masuk wilayah hukum, merugikan dari dana pensiun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Selain itu, dari informasi yang kita terima atau yang masuk ke Komisi 6, bahwa skemanya sudah tidak relevan di dalam konteks melakukan pengelolaan investasi ya di dana pensiun. Juga ada kekurangan transparan, tidak akuntabel dalam pengelolaan dana pensiun, hingga hal-hal yang menyangkut kepengurusan yang tidak kompeten, lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Bahkan ada kecenderungan, ada dugaan praktek korupsi yang melibatkan pengelolaan dana pensiun. Ini saya disampaikan laporan posisi keuangan konsolidasi Taspen. Jadi bersamaan ini saya selaku anggota ingin mempertanyakan juga terkait yang banyak dipertanyakan yang terjadi di Taspen sekarang. Pak Dirut, Ibu, kalau ada Dirut Keuangan, ini kan konsolidasi keuangan per 31 Desember 2023. Di sini Pak disampaikan ada asetnya Taspen sejumlah 376,9 triliun Pak. Juga disampaikan liabilitasnya Pak ada 364. Juga ekuitasnya Pak 12,6 triliun gitu. Jadi bukan dikit-dikit ini Pak. Di sini Bapak sampaikan juga ada laba rugi Pak. Laba rugi penghasilannya Taspen. Jadi saya lihat, saya analisa ini laba rugi ini kan bersumber dari pengelolaan Pak. Dari pengelolaan keuangan kan. Dari iuran, dari premi gitu. Dan hasil investasi inilah laba dan rugi ya Pak ya. Nah, yang saya ingin minta Pak, detailnya ini penjelasan mungkin tertulis atau lisan, tapi saya minta tertulis lebih detail Pak. Kepada Pak Dirut yang baru, Bapak belum mengenalkan tadi namanya, jadi saya bilang Dirut baru aja. PLT. Dan Dirut yang lama Pak. Nah, ini sebenarnya pengen penjelasan. Di sini kan ada 8,49 triliun Pak hasil investasi Taspen. Ini yang saya ingin tanya ini dari tadi saya nanya sendiri. Ini investasinya apa saja Pak? Gitu. Yang dibuat Taspen gitu. Jenis model bisnisnya gitu. Yang 8,49 T ini apa saja? Tadi saya sekilas Bapak bilang hasilnya 2,9 cuman. 2,9 triliun tadi. Saya butuh detail makanya. Kemudian kan gini Pak. Ini kan ada iuran
dan premi di tahun 2023 ya Pak, 8,4 ini. Ini iuran bentuknya apa Pak? Apa saja ini Pak? Dari mana saja ini Pak yang bayar iuran dan premi ini gitu? Lalu yang juga ingin saya jelaskan, iuran dan ini disimpan di akun di rekening siapa gitu? Apakah rekeningnya si Dirut bisa langsung masuk atau rekening perusahaan Taspen? Gitu. Ini yang saya ingin penjelasan, atau bisa langsung main investasi ke manajer investasi, uang iuran iuran dari DPR, dari PNS, dari semua Pak. Bagaimana skemanya Pak itu yang dikelola ini? Gitu, iuran dan premi gitu. Lalu yang ketiga Pak, ada juga yang saya bingung ini, makanya saya belum paham tadi jelasan Bapak juga saya nggak kedengaran. Beban LMPMD, cadangan teknis Bapak buat, taktis teknis, sebesar 3,57 triliun. Nah ini cadangan apa Pak ini? Maksudnya dana cadangan, kalau ada direktur keuangan atau direktur utama ini Pak ini cadangan untuk apa gitu? Dan apa kepanjangan ini LMPMD gitu? Siapa yang ngambil ini Pak? Yang menerima itu LMPMD ini siapa Bang? Untuk dana taktis 3,5 T ini gitu. Nah itu mohon ini nanti juga harus detail gitu. Dan dari hasil semua ini kan Pak, yang Bapak paparkan ini dari semua pengelolaan uang tadi kan, Taspen ini kan hanya didapat laba di Taspen ini Pak. Ini Bapak buat 800 miliar. Ya, betul kan Pak? Per tahun. Nah, hanya labanya sekarang dikurangin EBITDA segala macam, pendapatan kotor tinggal 800 miliar gitu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana skema pengelolaannya gitu Pak. Dan yang kelima Pak, dari total dana yang triliunan tadi, ratusan triliun tadi yang dikelola Taspen ini Pak, saya ingin mendapat juga skema detail Pak nantinya, tertulis Pak, bagaimana skema kerjanya gitu. Berapa yang dihasilkan tadi Bapak bilang investasi dari lembaga mana, atau dari invest emas, atau dari bursa. Nah ini kan nggak ada Bapak jelaskan. Saya mohon tertulis nanti biar kami bisa baca. Dan yang terakhir Pak, sebenarnya pertanyaan ini saya sudah pernah sampaikan ke Dirut yang lama Pak Kosasi itu. Saya nyampaikan bagaimana selama ini Anda mengelola uang ini, agak mirip-mirip pertanyaan saya Pak. Tapi dia nyampaikan katanya dalam kondisi aman, terkendali gitu. Tapi nyatanya kan Pak, bukan saya yang bicara, tapi ada pihak-pihak terkait lembaga hukum yang membuktikan bahwasannya dana ini ada yang dikorupsi kan gitu Pak. Nah, jadi artinya tidak benar yang disampaikan kemarin rapat-rapat kita beberapa kali sama kawan-kawan dan pimpinan. Dan saya usul Pak, nanti di kesimpulan Pak pimpinan, dan untuk minta Menteri BUMN dan Komisi 6 harus memberhentikan Dirut secara real dan juga Dirut keuangannya. Like, comment, and subscribe. Dan share. Karena apa? Karena Dirut dan Dirut keuangan kan terkait Pak. Direktur keuangan terkait. Coba bayangkan Pak ya. Apa fungsi direktur keuangan jika selama ini uang Taspen bisa dipindahkan ke rekening tadi dibilang Dirut? Apa fungsinya Pak?
emang perusahaan swasta ya, perusahaan saya pribadi atau perusahaan Bapak pribadi, kan ada mekanisme Pak. Kalau itu lewat mekanisme artinya Direktur Keuangan ACC Pak. Pindahkan ke tempat saya dirut. Lewat itu Pak. Jadi artinya di sini Direktur Keuangan dan kepatuhan apapun namanya pasti dugaannya terlibat. Jadi jangan dirut aja yang ditahan atau yang ditarik sama penegak hukum. Nah, jadi saya ingin mengingatkan pimpinan. Dan yang terakhir, hasil invest tadi yang 2,9, ini dari total uang 360, pantas enggak Pak? 364 miliar, berarti 1% pun enggak sampai. Ya kan Pak? 2,9 T, asetnya ini 340 T. Jadi ini yang selisih lagi nih Pak, banyak ini ratusan miliar gitu. Nah itu Pak pimpinan dan kawan-kawan anggota, saya mohon bisa kesimpulan disampaikan usulan saya. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.